warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayanti, pengelola lansia Puskesmas Pamana. Kemudian teman saya Jumiati, pengelola PTM Puskesmas Pamana. Sebenarnya kami bertiga dengan Dokter Amir, tapi Dokter Amir tidak sempat hadir karena beliau ada sesuatu hal. Teman-teman sekalian pasti tidak asing dengan kita berdua karena setiap bulan kita bertemu di pos minggu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali tentang pengukuran faktor risiko PTM. Mungkin teman-teman sekalian sudah biasa dengan ini, tapi alangkah baiknya saya jelaskan kembali karena kadang ada teman-teman yang salah saya lihat. Salah tentang mengukur tinggi badan dan lingkar perut. Yang pertama itu pengukuran faktor risiko PTM itu yang pertama yaitu deteksi dini obesitas, yaitu berat badan berlebih. Pengukurannya itu ukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut. Kemudian yang kedua, deteksi dini gangguan indera, yaitu pendengaran dan penglihatan. Yang pertama, deteksi dini obesitas atau berat badan berlebih, yaitu berat badan, pengukuran berat badan. Nah, pengukuran berat badan ini mungkin teman-teman sudah biasa ya, teman-teman sudah tahu semua. Tapi sebenarnya ada syarat pengukurannya. Yang pertama itu pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau timbangan digital, sebagai teman-teman punya ya. Sebagai yang digital ada juga yang pakai jarum itu. Kemudian letakkan alat di lantai yang keras dan rata. Saya rasa di sini kadang ada yang tidak rata karena kita dibawa ke kolom rumah. Kemudian posisi angka menunjukkan angka 0, harus angka 0. Kemudian kita ukur cara pengukurannya, yaitu yang pertama klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, yaitu tidak membawa beban dan tanpa benda apapun. Kemudian alas kaki dilepas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, dilakukan pembacaan hasil. Kita lihat angka yang kalau timbangan digital itu angka ya. Kemudian kalau timbangan yang pakai jarum itu kita lihat. Kemudian pengukuran tinggi badan itu juga ada syarat pengukurannya. Syaratnya yaitu pengukuran dilakukan dengan alat pengukur tinggi badan 2 meter itu ya, teman-teman pasti sudah tahu semua. Kemudian hasil pengukuran baca pada garis merah ya, teman-teman sudah tahu semua. Kemudian yang cara pengukurannya itu klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Alas kakinya dilepas teman-teman. Kemudian posisi ujung tumit kedua telapak kaki tumit dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Biasanya di sini teman-teman ada ya yang tidak rapat tumitnya di belakang. Kemudian pada waktu pengukuran itu posisi tumit, pantat, punggung dan belakang kepala itu menempel di dinding tegak, menempel di dinding, posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan dan lengan menggantung santai. Biasanya teman-teman itu saya lihat kepalanya saja yang begini, yang menempel di dinding, belakang kepalanya saja. Itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Kemudian dilakukan pembacaan hasil, teman-teman sudah pasti tahu semua. Nah, yang ketiga itu pengukuran lingkar perut. Nah, di sini kadang juga teman-teman ada yang salah-salah ya. Pengukuran lingkar perut itu peserta dulu dijelaskan pada peserta tujuan pengukuran lingkar perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran. Kemudian rapat tulang rusuk paling bawah, itu batasnya ya teman-teman. Rapat tulang rusuk paling bawah. Kemudian tandai batas atas pengukurannya. Kemudian tetapkan titik tengah di antara batas atas dan batas bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukuran. Nanti akan dicontohkan teman kita. Kemudian minta peserta untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Kadang ada orang itu mentahan nafasnya kalau diukur lingkar perutnya.
Kemudian lakukan pengukuran lingkar perut dimulai diambil dari titik tengah, kemudian secara sejajar melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Apabila peserta mempunyai perut, nah ini yang paling penting, apabila peserta mempunyai perut yang gendut ke bawah, biasa itu yang membesar perutnya, kemudian yang perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit lalu berakhir pada titik tengah tersebut lagi. Pita pengukur tidak boleh terlipat. Ya, seperti yang kita tahu lingkar perut dan risiko penyakit. Lingkar perut normal itu pada laki-laki itu 90 cm. 90 cm ya, kalau lewat dari 90 meter itu berarti risiko penyakitnya meningkat. Sama dengan perempuan ya teman-teman, normal lingkar perut perempuan itu 80 cm. Nah kalau lebih dari 80 cm, nah kalau lebih dari 80 cm itu berarti risiko penyakit meningkat. Kemudian kita lanjut yang kedua tadi, deteksi dini gangguan indera. Nah sasarannya di sini sebenarnya umur 7 sampai 15 tahun, tapi kita di Posbindu kan sasaran kita penduduk usia lebih dari 15 tahun. Nah indera penglihatan itu pendengaran tanda penglihatan menggunakan metode jari. Tahu biasa teman-teman ya toh? Terus yang kedua indera pendengaran, pemeriksaan tanda pendengaran dengan menggunakan metode berbisik. Kemudian langkah pemeriksaan melihat itu, penglihatan dulu ya teman-teman. Kita mengambil jarak dengan berjalan 20 langkah dari orang dewasa, dari orang yang akan diperiksa. Misalnya orang yang akan diperiksa 20 langkah dari orang yang akan memeriksa. Kemudian yang perlu diperhatikannya itu posisi orang yang akan diperiksa dengan pemeriksa berhadapan ya teman-teman, nanti dicontohkan. Kemudian langkah kaki biasa normal orang dewasa, tidak berlari dan tidak melompat. Kemudian pemeriksaan dilakukan pada tempat yang tidak gelap, tempat terang atau dengan pencahayaan yang bagus ya. Kemudian baik pemeriksa maupun yang akan diperiksa tidak boleh berada pada sorotan lampu ya. Kemudian yang langkah kedua itu lakukan hitung jari mulai dari mata kanan, mata kiri ditutup dengan telapak tangan ya teman-teman biar biasa melihatnya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan yang sama pada mata kiri. Kemudian yang perlu diperhatikannya itu jari pemeriksa dan mata yang diperiksa harus sejajar, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi harus sejajar ya dengan mata yang diperiksa. Kemudian mata diperiksa secara bergantian dengan menutup salah satu mata seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian jari tangan pemeriksa saat melakukan pemeriksaan hitung jari tidak boleh berurutan. Contohnya 1, 2, 3 tidak boleh ya, harus berbeda 1, 4 ya, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, hitung jawaban 3 kali benar secara berturut-turut pada masing-masing mata. Nah apabila 3 kali berturut-turut dijawab dengan benar itu berarti tidak ada gangguan penglihatan ya teman-teman. Apabila 3 kali berturut-turut salah satunya salah itu berarti ada gangguan penglihatan dan perlu dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan layar pendengaran. Nah di sini persiapannya yaitu pastikan kondisi lingkungan sekitar tidak terlalu bising, ruangan sunyi, jarak pemeriksaan 1 meter. Saya rasa di Posbindu susah ya karena bising. Kemudian setiap pemeriksaannya itu yaitu yang pertama posisi pemeriksa berada setengah meter di belakang orang yang akan diperiksa. Jadi yang diperiksa itu di depan, kemudian pemeriksanya itu di belakang. Setengah meter di belakang yang mau diperiksa itu. Kemudian yang kedua, pada telinga yang tidak diperiksa dilakukan masking, yaitu menekan bagian terakhir bagian menonjol itu di tengah yang di bagian depan itu yang dekat dengan pipi. Kemudian membisikkan sehingga timbul bunyi akan nanti akan dipraktikkan sama teman kita. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan mulai pada telinga kanan terlebih dahulu ya, posisi kepala pemeriksa menjauh dari telinga yang diperiksa. Kemudian pemeriksa membisikkan kata-kata terdiri dari sebuah suku kata, contohnya muka. Nah, kemudian orang yang diperiksa diminta untuk mengulang kembali kata-kata tersebut. Di sini cuma 2 suku kata ya, contohnya
mata, kaki,